Bertempat di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Sukamara beroperasi pada tahun 2018. Dengan langkah pasti, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Sukamara sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah siap melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Tata nilai pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif menjadi pedoman Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Sukamara untuk melaksanakan tugas. Dalam struktur organisasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Sukamara memiliki 4 bidang, yaitu 1. Subseksi Keamanan dan Ketertiban, 2. Subseksi Pembinaan, 3. Subseksi Admisi dan Orientasi, serta bidang urusan tata usaha. Tahun 2020, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Sukamara diusulkan untuk meraih predikat wilayah bebas korupsi atau WBK. Untuk itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Sukamara berkomitmen untuk membangun zona integritas dengan menerapkan 6 area perubahan. 6 area perubahan tersebut yaitu manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada satuan kerja yang dibangun menjadi lebih baik dan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu 1. Penyusunan tim kerja, 2. Dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, 3. Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, dan 4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja. Penataan tata laksana. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tata laksana, yaitu 1. Prosedur operasional tetap, 2. E-Office, 3. Keterbukaan informasi publik. Penataan sistem manajemen SDM. Penataan sistem manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Kementerian Hukum dan HAM pada zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan sistem manajemen SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, 2. Pola mutasi internal, 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, 4. Penetapan kinerja individu, 5. Penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai, dan 6. Sistem informasi personil. Penguatan akuntabilitas. Penguatan akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM.
Terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu 1. Keterlibatan pimpinan, dan 2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja. Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas KKN. Terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu 1. Pengendalian gratifikasi, 2. Penerapan sistem pengawasan internal pemerintah, 3. Pengaduan masyarakat, 4. Whistleblowing system, dan 5. Penanganan benturan kepentingan. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu 1. Standar pelayanan, 2. Budaya pelayanan prima, dan 3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Bagaimana Pak pelayanan di lapas? Bagus ya, bagus. Bagus ya. Apa semua cukup, apa semua cukup ini. Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Sukamara siap melaksanakan pembangunan zona integritas menuju BBK BBPM tahun 2020. Lapas Sukamara pasti BBK.